Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Marila Putri, NIM 19234104, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Koleksi, yaitu Perawatan dan Penyiangan Bahan Pustaka, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Gustina Erlianti, S.Hum MIP. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan sedikit pendahuluan mengenai materi perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perpustakaan adalah suatu ruangan yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila suatu waktu diperlukan oleh pemustaka. Pada saat ini, ilmu pengetahuan berangsur-angsur masuk dalam dunia perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan memiliki peran penting bagi masyarakat pada umumnya. Berbicara mengenai perpustakaan, tentu perpustakaan mempunyai tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh para pengelola perpustakaan untuk memenuhi segala kebutuhan pengguna jasa perpustakaan. Di antara tugas perpustakaan tersebut yaitu melakukan perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Tujuan perawatan dan penyiangan bahan pustaka yaitu melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dan mengelola pemilahan bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan materi perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Materi pertama yaitu pengertian perawatan bahan pustaka. Kegiatan perawatan atau pelestarian bahan pustaka merupakan salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh suatu perpustakaan, di mana menurut Departemen Pendidikan tahun 2014 Surat 46, perawatan atau pelestarian ialah upaya untuk menyimpan kandungan informasi suatu perpustakaan dan usaha melestarikan bahan pustaka dalam bentuk bahan pustaka aslinya dengan cara alih media. Tujuan perawatan atau pelestarian bahan pustaka adalah melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dengan alih bentuk menggunakan media lain atau melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin agar bahan pustaka dapat dipergunakan secara optimal dalam jangka waktu yang lama. Materi kedua yaitu pengertian penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka adalah salah satu langkah dalam pengembangan koleksi yang sulit dilakukan, tetapi langkah ini merupakan suatu proses yang sangat penting. Dengan definisi lain, penyiangan bahan pustaka ialah proses mengeluarkan bahan pustaka dari rak, buku, dan memperhitungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini. Materi ketiga yaitu faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan bahan pustaka. Pertama, faktor fisik atau mekanik. Di antaranya yaitu abrasi yang terjadi pada bahan pustaka disebabkan perlakuan yang kurang tepat pada saat pemindahan barang atau penempatan barang pada rak buku koleksi. Kedua, debu dan kotoran yang terjadi karena kurang bersihnya ruang perpustakaan. Yang ketiga, cahaya matahari yang terjadi karena sinarnya secara langsung mengenai bahan pustaka tersebut. Kedua yaitu faktor kimiawi atau iklim. Di antaranya yaitu kelembapan udara yang derajat kelembapannya lebih dari 65% akan mempercepat kerusakan bahan pustaka. Suhu udara yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka. Reaksi kimiawi yang terjadi karena proses oksidasi dan hidrolisis bahan selulosa yang merupakan salah satu bahan campuran kertas. Terakhir, pencemaran udara yang ditimbulkan oleh gas-gas SO2, NO2, H2S pada konsentrasi tinggi akan menghasilkan asam-asam kuat yang merusak bahan kertas. Ketiga yaitu faktor hayati. Di antaranya yaitu beberapa spesies cendawan tertentu dapat berkembang biak dengan baik dalam kelembapan dan suhu udara yang tinggi. Serangga-serangga tertentu seperti kecoa, anai-anai, ngengat, dan lainnya.
hewan pengerat terutama tikus yang membuat sarang dari bahan-bahan kertas. 4. Faktor manusia, di antaranya yaitu menyobek halaman, menekuk buku, menggulung kertas, buku untuk tudung, melipat halaman. Dan yang terakhir yaitu faktor bencana alam, di antaranya adalah kebanjiran, gempa bumi, kebakaran, dan kehujanan. Materi keempat yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka. Dari beberapa faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, terdapat beberapa pencegahan terhadap kerusakannya tersebut. Pertama, pencegahan kerusakan dari faktor fisik atau mekanik. Di antaranya, hendaknya bahan pustaka diperlakukan dengan hati-hati pada waktu pengiriman, penempatan padara, dan pengambilan padara. Bahan yang mudah rusak perlu dijilid terlebih dahulu. Hendaknya kebersihan gedung dipelihara dengan baik dan usahakan agar penempatan bahan pustaka tidak langsung terkena sinar matahari. 2. Yaitu pencegahan kerusakan dari faktor kimiawi atau iklim. Di antaranya, kelembapan udara dapat dikurangi dengan pengaturan ventilasi ruangan dengan baik. Suhu udara dapat diatur dengan ventilasi atau dengan pendingin udara. Koleksi bahan mikro sebaiknya tidak disimpan dalam kotak berbahan logam, tetapi dari polyester atau kayu. Jangan menempatkan bahan kimia yang bersifat asam kuat atau basa kuat dalam ruangan koleksi. Dan pencemaran udara oleh gas-gas pembentuk asam kuat dapat dikurangi dengan mengatur peredaran udara yang baik dalam ruangan perpustakaan. 3. Pencegahan kerusakan dari faktor hayati, di antaranya yaitu menggunakan bahan fungisida untuk membasmi cendawan dengan bantuan orang yang ahli, memelihara kebersihan ruangan, melakukan fumigasi pada koleksi, menggunakan bahan pembasmi tikus pada ruangan koleksi. 4. Pencegahan kerusakan dari faktor manusia. Di antaranya yaitu menata ruang bacaan sedemikian rupa sehingga memudahkan pengawasan terhadap pengguna. Petugas secara berjalan mengelilingi rak koleksi dan tempat yang tidak bisa dihindari yang posisinya kurang terlihat oleh khalayak ramai. Membuat peraturan melindungi koleksi perpustakaan dari perusakan yang dilakukan oleh pengguna. Yang terakhir yaitu pencegahan kerusakan dari faktor bencana. Di antaranya, mempersiapkan lemari khusus untuk koleksi yang tidak ternilai, mempersiapkan alat pencegah kebakaran di dalam ruangan koleksi, dan yang terakhir mempersiapkan nomor-nomor penting atau nomor-nomor darurat ketika terjadi keadaan darurat. Materi terakhir yaitu prosedur penyiangan bahan pustaka. Dalam penyiangan bahan pustaka, terdapat prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan penyiangan bahan pustaka. Di antaranya yaitu 1. Pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan. 2. Pustakawan mendata calon buku yang akan disiangi. 3. Apabila memungkinkan, sertakan data pemanfaatan buku tersebut. 4. Pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. 5. Buku yang dikeluarkan dari koleksi, kartu buku tersebut dikeluarkan dari katalog buku yang bersangkutan. 6. Buku-buku tersebut dicap dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. 7. Apabila bahan pustaka tersebut masih dapat dipakai orang lain, dapat disisihkan untuk bahan pertukaran atau hadiah. 8. Apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih bisa dicari atau masih diperlukan oleh orang lain, maka bisa disusun di gudang perpustakaan. 9. Apabila dalam beberapa tahun buku tersebut sudah tidak diperlukan lagi, maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan, dibuatkan berita acara dan beberapa prosedur administrasi lainnya.
Dari pembahasan materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perawatan adalah suatu usaha untuk menjaga bahan pustaka agar bahan pustaka yang ada tidak cepat mengalami kerusakan. Dan penyiangan ialah proses mengeluarkan bahan pustaka dari koleksi dan memperhitungkan kembali kegunaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Terlebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.